Halo semua, perkenalkan nama saya Diaida Valenza dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, NIM P1337414121087. Kali ini saya akan membahas materi tentang diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Kemudian ada persyaratan diksi, yaitu yang pertama ada ketepatan. Artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat sehingga tafsiran pembaca sesuai apa yang dimaksud penulis. Kemudian yang kedua ada kesesuaian. Artinya menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Kemudian dilanjutkan dengan syarat diksi. Yang pertama ada makna denotatif dan konotatif. Kemudian yang kedua ada makna umum dan khusus. Yang ketiga kata konkret dan abstrak. Yang keempat sinonim. Yang kelima kata kajian dan populer. Yang keenam jargon dan slang. Makna denotatif artinya makna yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya. Ciri-cirinya makna sesuai dengan apa adanya. Arti kata secara objektif. Makna konseptual, contohnya Budi makan sayur supaya sehat. Yang kedua ada makna konotatif, kata yang bermakna kias atau tidak sebenarnya. Contoh, ibu membawa buah tangan dari Solo. Kemudian ada contoh kata konkret atau kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Contohnya air, mobil, dan wangi. Kemudian ada kata abstrak, artinya kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Contohnya perdamaian dan indah. Ada makna dalam kata. Makna dalam kata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makna khusus, artinya makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit, dan kata yang lain. Contohnya dia menggunakan transportasi. Yang kedua ada makna umum, artinya makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain atau spesifik. Contohnya, Doni sedang makan buah-buahan yang segar. Syarat diksi yang keempat yaitu ada sinonim. Artinya dua kata atau lebih yang asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Jenis sinonim ada dua, yaitu yang pertama ada sinonim netral. Artinya dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Contohnya, dinding dan tembok. Kemudian ada sinonim berkonotasi. Artinya dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama atau nilai rasanya berbeda. Contohnya, mati atau meninggal. Yang kelima ada kata kajian dan kata populer. Kata kajian artinya kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya observasi, populasi. Kemudian ada kata populer, artinya kata-kata baku yang bentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan yang baru. Contohnya mager dan baper. Kemudian syarat diksi yang keenam yaitu ada jargon dan slang. Jargon artinya kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu profesi atau kelompok tertentu. Contohnya sikon, pro, dan kontra. Kemudian ada slang, artinya variasi sosial yang bersifat khusus atau rahasia dan terbatas. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan pula kosakata yang digunakan dalam slang seringkali berubah. Contohnya asoy dan santuy. Itulah penjelasan saya mengenai materi tentang diksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.